Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan siang hari ini kita masih diberikan kesehatan, taufik dan hidayahnya. Semoga amal ibadah kita Allah Subhanahu wa taala menerimanya, dan semoga ilmu yang kita dapatkan bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Rabbul Alamin. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan umatnya sampai hari kiamat nanti. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an, kita melanjutkan kembali di dalam kajian rutin di Balu Bait TV dengan bahasan dari kitab Al-Adabul Mufrad yang ditulis oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, di mana siang hari ini kita akan melanjutkan, yaitu masih membahas bab yang kelima atau bab yang keenam, yaitu balas budi bagi kedua orang tua. Kita masuk hadis yang ke-13. Silakan bisa dibuka bukunya, yaitu dalam kitab Adabul Mufrad, hadis yang ke-13, halaman 25. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Hadis yang ke-13 yang dibawakan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad, yaitu tentang bab balas budi kepada kedua orang tua. Di mana disebutkan hadisnya dari jalan sahabat Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu ta'ala anhuma. Qala ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam yubayyi'uhu 'alal hijrah. Ada seseorang yang datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dia meminta untuk berbaiat kepada Nabi. Berbaiat itu maknanya bersumpah setia. Ada seorang yang datang kepada Nabi dan meminta untuk membaiat Nabi, yaitu bersumpah setia. Apa isinya? Alal hijrati, dia ingin hijrah. Wa taraka abawaihi yabkiyani, sedangkan dia ketika meminta membaiat Rasul untuk hijrah dalam keadaan meninggalkan orang tuanya menangis. Ya, meminta untuk berbaiat kepada Rasul yaitu untuk hijrah, ya, sedangkan dia meninggalkan kedua orang tuanya dalam keadaan menangis. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, irji' ilaihima, kamu pulang. Wa adhikhuma kama abkaitahuma, buat kedua orang tuamu itu tertawa sebagaimana engkau telah membuatnya menangis. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Dan hadis ini juga diriwayatkan dari jalan yang lain dari Al-Imam Ahmad, Abu Daud dan yang lainnya. 6. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Hadis yang ke-13 ini
adalah di mana ada seseorang yang datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam ingin berbaiat. Berbaiat itu maknanya bersumpah setia. Ya. Dan tentunya berbaiat di sini atau bersumpah setia dahulu untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan isi dari sumpahnya dia adalah ingin hijrah. Adapun hijrah yang dimaksud di sini adalah intiqalun min baladi syirki ila baladil Islam. Meninggalkan tempatnya yang dia sulit untuk melaksanakan ibadah kepada Allah untuk pindah ke tempat yang di sana mudah beribadah kepada Allah. Itu makna hijrah. Jadi makna hijrah itu apa? Meninggalkan tempat yang sulit untuk beribadah, ya, atau negeri kesyirikan menuju negeri Islam, itu disebut dengan hijrah. Ya. Maka kita melihat suatu kewajiban apabila seorang muslim memang tidak mampu untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala di suatu tempat, kemudian dia untuk melanjutkan atau berpindah ke tempat yang di sana aman di dalam melaksanakan ibadah. Ya. Dan hijrah ini sudah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan jauh sebelum hijrahnya kaum muslimin ke Madinah, Rasul telah hijrah ke Taif. Tetapi ternyata di Taif bukan mendapatkan sambutan yang baik, tetapi di Taif mendapatkan sambutan dari penduduk Taif dengan sambutan yang buruk. Kemudian juga pernah dilakukan oleh para sahabat yang lain. Di tahun kenabian mereka pernah hijrah sampai 2 kali ke negeri Habasyah, atau yang kita kenal dengan Afrika Timur, Ethiopia, Afrika Timur. Dahulu tahun ke-6 kenabian, kaum muslimin untuk menyelamatkan agama mereka, akidah mereka, agar bisa beribadah dengan tenang, maka Rasul memerintahkan untuk pergi ke negeri Habasyah. Di tahun ke-6 kenabian, jauh sebelum hijrah ke Madinah. Ya. Apa tujuannya? Untuk bisa beribadah dengan tenang. Sampai 2 kali ke Habasyah, Rasul pun ke Taif, dan sampai akhirnya hijrahlah kaum muslimin ke Madinah. Kemudian hadis ini juga mengajarkan kepada kita bahwa ada suatu kewajiban untuk melayani kedua orang tua. Ada kewajiban bagi seorang anak untuk melayani kedua orang tuanya. Kenapa? Karena mengurus orang tua dan memperhatikan ini adalah suatu yang hukumnya wajib. Sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak menerima baiatnya. Tidak menerima baiat dari seorang tersebut karena dia meninggalkan kedua orang tuanya dalam keadaan menangis. Padahal kalau kita melihat hijrah adalah memiliki keutamaan. Tetapi Rasul bukan malah Rasul mengatakan, wah luar biasa nih, perlu dicontoh. Ya, ini orang yang semangat, ini orang yang berkorban. Tidak, tetapi Rasul mengatakan irji' ilaihima fa'adhikhuma kama abkaitahuma. Buatlah kedua orang tuamu tertawa sebagaimana sekarang engkau telah membuat keduanya menangis. Pulang. Ini menunjukkan bahwa peran orang tua di dalam diri seorang anak memiliki peranan yang besar. Kenapa? Kalau saja ini membuat menangis, menjadikan orang tua menetes air matanya, Rasul sampai mengatakan irji' ilaihima,
kembali kepada keduanya, buat dia tertawa, buat dia bahagia, sebagaimana engkau telah membuat dia bersedih. Ya. Bagaimana kalau yang lebih dari membuat menangis? Kalau ini saja Rasul mengatakan kembali, diperintahkan untuk pulang, ya, karena menjadikan orang tua menangis. Bagaimana yang lebih dari menangis? Bagaimana sampai ada yang menyakiti hatinya? Ya, bagaimana sampai ada yang menjadikan orang tua itu tidak memaafkan? Dan mungkin ada sampai orang tua ya dipukul, dibentak, ya, naudzubillah. Kalau ini saja membuat orang tua menangis, Rasul memerintahkan untuk pulang dan buatlah orang tuanya tertawa, sebagaimana sekarang anaknya ini telah membuatnya menangis. Naam, jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Sehingga seorang anak yang membuat orang tuanya menangis atau bersedih, maka wajib ya bagi seorang anak untuk menebus. Ya. Menebus dengan apa? Menebus dengan membahagiakan. Kalau kemarin telah membuatnya bersedih, sekarang ganti menyenangkan, membahagiakan. Kalau kemarin telah membuat orang tua menangis, maka sekarang adalah engkau wahai seorang anak, buatlah keduanya itu tertawa. Kenapa? Karena kebaikan-kebaikan itu akan menghapus keburukan-keburukan yang telah lalu. Dan semoga ketika anak berbuat baik kepada orang tuanya, untuk menebus perbuatan yang dulu pernah dia lakukan kepada orang tua, yaitu berbuat buruk, semoga dengan itu Allah ampuni dosa-dosanya. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innal hasanati yudhibnas sayyiat. Sesungguhnya perbuatan kebaikan itu akan menghapus keburukan-keburukan. Dan termasuk menghapus keburukan yang telah dilakukan berbuat buruk kepada kedua orang tua, maka dengan menebus dengan berbuat baik. Untuk ditebus dengan berbuat baik. Ya. Sampai kata Abdullah bin Umar, beliau mengatakan bukaul walidaini minal uquq. Termasuk perbuatan durhaka kepada kedua orang tua manakala seorang anak membuat menangis. Manakala seorang anak membuat orang tuanya menangis, itu sudah termasuk dari durhaka. Kalau ini hanya membuat menangis, bagaimana yang lebih dari itu? Sampai memukul. Bahkan saya pernah baca berita ada orang tuanya dibunuh karena cuma gara-gara nggak mau beliin motor. Ya. Bagaimana dengan yang lebih berat? Ya. Padahal membuat orang tua menangis itu termasuk durhaka. Dan pemuda ini yang datang ke Rasulullah SAW berniat bukan untuk main, bukan. Pemuda ini yang datang kepada Rasul berniat bukan mau jalan-jalan atau mau nongkrong sama teman-teman, ya, kumpul sama klubnya, kumpul sama grupnya, enggak. Pemuda ini datang untuk ibadah, bukan untuk senang-senang, bukan untuk untuk ngumpul-ngumpul. Dia datang untuk hijrah, dan hijrah ini termasuk ibadah. Ya. Kenapa? Karena dia menginginkan kebaikan. Ya. Tetapi ternyata Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan irji' ilaihima, kamu pulang. Ya. Padahal niatnya apa? Niatnya ingin melakukan amalan. Ya. Amalan yang dimaksud adalah amalan hijrah. Ya. Bagaimana dengan seorang anak yang telah menjadikan orang tuanya sedih karena cuman main? Karena cuman main HP. Dipanggil, diem aja, khusyuk dengan HP-nya. Diajak ngobrol, khusyuk dengan HP-nya. Ya. Apa itu enggak menyakiti orang tua? Ya.
Ketika disuruh, nanti beliin makanan ya di depan, nggak mau, ya, malas. Padahal ini orang yang mau melakukan amalan ibadah. Sehingga dari sini kita mengetahui, mendahulukan di dalam amalan itu adalah utamakan yang wajib. Kenapa? Kalau hijrah ini ada yang hukumnya wajib dan ada yang hukumnya tidak wajib. Tetapi kalau berbakti kepada orang tua bagi seorang anak maka fardu ain, wajib ain. Maknanya tidak bisa diganti dengan yang lain. Sudah kewajiban bagi seorang anak berbakti kepada orang tuanya. Mau itu anak laki-laki ataupun anak perempuan. Mau itu anak yang paling besar ataupun anak yang paling kecil. Ataupun dia laki-laki dan perempuan, sama. Mau ini yang kaya atau ini yang miskin, sama. Semuanya ada andil perintah untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Maka utamakan yang wajib. Jangan sampai mendahulukan yang tidak wajib tapi lupa. Orang ini ingin melakukan suatu amalan ibadah, yaitu hijrah. Tetapi Rasul mengatakan, pulang engkau dan buat orang tuamu bahagia. Karena engkau setelah engkau telah membuatnya bersedih. Makna dari itu, untuk kita benar-benar di dalam melakukan ketaatan, yaitu berbakti kepada orang tua. Jangan sampai karena ibadah-ibadah yang hukumnya itu ya tidak lebih utama dari berbakti kepada orang tua, tetapi dia malah apa? Malah meninggalkan kewajiban. Ya. Dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Hajar dalam kitabnya Fathul Bari, beliau mengatakan man syaghalahu naflu anil fardi fahuwa magrurun. Barang siapa yang lebih mengutamakan amalan yang sunnah dan meninggalkan yang wajib, maka dia tertipu. Ya. Lebih mengutamakan amalan yang sunnah dan meninggalkan perkara yang wajib, maka ini tertipu. Kenapa? Karena berbakti kepada orang tua wajib. Adapun dia hijrah ini ya belum tentu, karena ada bermacam-macam hukumnya. Ya, sampai ada orang rela ya untuk bisa untuk bisa berbuat baik kepada orang-orang yang jauh, bersedekah dengan orang-orang yang jauh, tapi lupa keluarga sendiri, melupakan orang tuanya sendiri. Ini adalah tertipu. Ya. Kenapa? Karena lebih mengutamakan amalan yang yang sunnah. Sama ketika misalnya puasa, ada orang kalau sholat tarawih nggak mau tertinggal, semangat sebelum adzan sudah di masjid, tapi sholat zuhur enggak, sholat asar enggak. Ini namanya magrurun. Apa itu? Tertipu. Kenapa? Karena sholat tarawih hukumnya sunnah. Adapun sholat zuhur, sholat asar ini wajib. Kok bisa ketika seorang melakukan amalan yang sunnah dan meninggalkan yang wajib? Ya. Bahkan katanya Imam Ibnul Qayyim, beliau mengatakan, ya, man qaddama nawafila wa tarkul wajibat talbisul iblis. Seorang yang mengutamakan amalan yang sunnah dan melupakan meninggalkan yang wajib, maka tertipu oleh iblis, talbisul iblis. Ketipu sama iblis. Harusnya yang wajib dulu, baru yang sunnah. Bukan yang sunnah yang wajib nggak dikerjain. Syukur-syukur yang wajib dan yang sunnah dua-duanya diamalkan. Ya. Maka yang demikian disebutkan ya tertipu. Ya. Atau talbisul iblis. Naam. Kemudian juga jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Hadis ini menunjukkan seorang pemuda ini datang kepada Rasul dan membuat menangis satu kali itu. Sekali, karena ditinggal, mau hijrah. Ya. Sekali, karena selama ini sebelum dia mau hijrah, itu yang ngurusin anaknya ini.
Yang memperhatikan kedua orang tuanya ini anaknya. Sehingga kalau anaknya nanti pergi, anaknya itu pindah, maka nggak ada yang ngurusin orang tuanya. Dan ini sekali membuat menangis. Bagaimana dengan yang berkali-kali membuat nangis? Ini cuma sekali. Bagaimana dengan seorang anak yang berkali-kali membuat orang tuanya menangis? Malah mungkin sengsara, sakit hati, nggak dipedulikan. Padahal hukum berbakti kepada orang tua itu adalah wajib. Ya. Lebih mengutamakan dengan teman-teman grupnya. Lebih mengutamakan dengan teman-teman klubnya. Ya. Atau mungkin lebih sibuk, lebih senang dengan teman-teman grup WA. Ya. Apalagi grup WA-nya banyak, ini grup WA TK, ini grup WA kelas SD, ini grup WA kelas SMP, ini grup WA kelas SMA, grup WA ya mahasiswa, sampai grup WA apalagi main bola. Enggak apa-apa, tetapi ingat ada yang lebih utama. Siapa itu? Orang tua. Ya. Kalau sudah bekerja selesai pulang, datang kepada orang tua, tengok orang tua. Yang aneh kadang-kadang ya dekat dengan orang tua tapi rasanya kayak jauh. Kenapa? Karena sibuk dengan HP-nya. Karena HP ini menjauhkan yang dekat dan mendekatkan yang jauh. Ya kan? Yang dekat siapa? Orang tua, tetapi kayak jauh. Kenapa? Karena nggak diurusin. Cuman jasadnya dekat, tetapi lebih mengutamakan HP-nya. Sehingga inilah yang menjadikan mendekatkan yang jauh dan menjauhkan yang dekat. Ya. Sekali-kali ketika datang orang tua, simpen itu dulu HP-nya, dekat orang tua, ajak ngobrol, dengarkan ya ucapannya, dengarkan pembicaraannya. Ya, dengan itu ya semoga orang tua pun berbuat ya kebaikan dan mendoakan kebaikan kepada kepada anaknya. Nah, ini hadis yang ke-13. Sekarang kita lanjut hadis yang ke-14. Silakan.